Shalom, selamat malam semua. Pada malam hari ini saya akan mau membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, pada malam ini kita belajar bahwa garam dunia dan terang dunia. Di ayat yang pertama, di ayat yang 13 ini berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Ini berbicara waktu Yesus khotbah di bukit, ketika dia mengucapkan ucapan bahagia kepada murid-muridnya pada saat itu, atau kepada orang-orang yang ada di pada saat itu, dia mengucapkan berbahagia, berbahagia dan berbahagia. Ketika dia sudah berkata dengan kata bahagia, dia berkata kepada murid-muridnya pada saat itu, kamu adalah garam dunia. Kenapa Tuhan Yesus sendiri dia mengambil ilustrasi garam? Dan kita bisa belajar dari garam kalau kita lihat bahwa garam itu ada nilai-nilai yang harus kita pelajari dari garam tersebut. Karena kita tahu bahwa garam itu punya rasa yang paling unik yang kita lihat dari benda garam. Yang pertama, bahwa garam itu punya rasa. Bahwa garam itu untuk mencegah pembusukan. Di bagian-bagian makanan pasti semua orang membutuhkan garam, karena garam itu untuk mengasinkan makanan, untuk membuat makanan itu bisa aman dari pembusukan, supaya makanan tersebut bisa tahan lama, sehingga makanan itu bisa disimpan dengan waktu yang lama. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Apa yang bisa kita ambil bahwa garam itu merupakan hal-hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah pribadi Yesus itu bisa kita lihat bahwa ketika dia mengajarkan murid-muridnya yang ke-12 dan bahkan mengajari semua orang nilai-nilai kebenaran surga, nilai-nilai kerajaan surga itu, bahwa dia pakai ilustrasi garam itu untuk menjelaskan kepada murid-muridnya supaya setiap orang yang diajarinya itu bisa dapat mengerti bahwa kamu itu bisa menjadi perasa bagi orang lain, sehingga orang lain bisa mencari Anda, sehingga orang lain bisa membutuhkan Anda, sehingga orang lain bisa melihat nilai-nilai yang harus mereka pelajari dan yang harus mereka lihat dalam pribadi. Saudara, bahwa di mana ada garam pasti tidak ada pembusukan. Di mana ada garam pasti orang bisa merasakan. Di ayat yang ke-13 ini, apa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahwa dan kita yakinkan bahwa hidup kita ini harus benar-benar jadi garam, harus benar-benar nilai-nilai yang ada dalam pribadi Yesus itu bisa kita ambil dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga orang lain bisa diberkati melalui
kehidupan kita setiap hari, atau melalui setiap karakter kita, atau tingkah laku kita, atau secara apa yang bisa kita lakukan. Berarti sehingga orang lain bisa belajar dari pribadi kita ini, bahwa orang lain selalu bertanya sesuatu, selalu menanyakan sesuatu. Kenapa bisa hidup kita ini bisa melakukan hal yang lebih unik daripada orang lain? Di ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan kita belajar dari terang dunia. Dan kita percaya saudara, bahwa di mana ada terang, pasti tidak ada kegelapan. Kalau ada terang, adalah semua orang tidak tahu. Kalau ada kegelapan, bahwa semua orang bisa tidak melakukan sesuatu. Kenapa? Karena ketika dia ada di dalam lingkungan kegelapan, berarti dia tidak bisa melakukan sesuatu. Dan saya yakin saudara, bahwa pastikan Anda adalah jadi terangnya Tuhan Yesus itu, jadi teladannya Tuhan Yesus itu, untuk mengaplikasikan nilai-nilai kebenaran itu, sehingga orang lain bisa melihat ada hal-hal yang unik dalam pribadi. Di ayat yang ke-15, lagi pula orang yang menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dan kita belajar dari sini adalah sebuah lampu yang digantung, bahwa dia semua bisa menerangi semua orang. Bahkan semua orang yang dia terangi bisa menikmati dan bisa merasakan. Bahwa kita juga pastikan dimanapun kita berada, bahkan di dalam keluarga kita, bahkan dimanapun kita tinggal di rumah orang, atau dimanapun kita tinggal di daerah-daerah yang bukan daerah kita, pastikan hidup kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Pastikan hidup kita ini tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Pastikan setiap karakter kita ini bisa memberkati orang lain, bisa orang lain belajar dari pribadi kita. Dan kita yakinkan itu, bahwa teladan kita itu adalah pribadi Yesus. Bahwa Yesus itu adalah yang harus kita teladani. Bahwa nilai-nilai yang ada dalam pribadinya itu yang kita harus pelajari. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita percaya bahwa di luar Yesus, bahwa tidak ada kebenaran. Karena dia sudah memberikan contoh, dia sudah memberikan nyawa bagi kita, bahwa sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa terang itu dan garam itu ada dalam pribadi kita. Dan pastikan juga saudara, bahwa garam itu ada dalam pribadimu. Dan pastikan juga saudara, bahwa terang itu ada dalam pribadimu, sehingga orang lain bisa melihat dan bisa mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Di ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bahwa Bapa kita di surga bersorak-sorai melihat apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Ketika kita ada di dalam keluarga, kita ada di tengah-tengah persaudaraan, pasti kita ajak mereka, kita ajari mereka bagaimana nilai-nilai Kristus itu, nilai-nilai kebenaran itu ada dalam kehidupan setiap keluarga. Setiap orang yang bisa kita jumpai, bisa kita komunikasi kepada mereka, kita bisa kita kasih tahu kepada mereka bahwa inilah yang bisa kita lakukan, inilah yang sesungguhnya yang Tuhan mau dalam pribadi kita. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain, bagaimana kita menceritakan, mengkomunikasikan kebenaran itu kepada orang lain, sehingga orang lain bisa melihat, oh, inilah yang harus bisa saya lakukan. Dan dia tahu juga apa tujuan hidupnya pada saat ini, apa tujuan Tuhan dalam hidupnya pada saat ini, apa yang Tuhan mau dia kerjakan dalam hidup kita pada saat ini. Kalau kita mengerti dengan tujuan kita pada saat ini, bahwa inilah yang Tuhan Yesus maksud dalam hidup kita,
Bagaimana kita bisa jadi garam kepada orang lain? Bagaimana kita ini bisa menjadi rasa bagi orang lain? Bagaimana kita ini bisa menjadi pengaruh bagi orang lain? Bagaimana kita ini bisa menerangi orang lain, menerangi keluarga kita? Dalam arti menerangi di sini bukan kita menjadi lampu bagi mereka, tetapi bagaimana kita itu bisa berbuat baik kepada keluarga kita, bagaimana kita itu bisa berbuat baik kepada saudara kita, bagaimana kita bisa jadi solusi di tengah-tengah keluarga kita, bagaimana kita bisa membawa keluarga kita itu dekat sama Tuhan, bagaimana kita bisa membawa keluarga kita itu berhidup bergantung kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus pada malam hari ini, dan saya yakin bahwa saudara dan saudari juga akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan dan yang saya bagikan malam ini. Dan kita harus sadar bahwa garam itu dan terang itu siapa, dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus mengambil ilustrasi garam dan terang pada saat itu, bahwa dia sudah melakukan semua kepada murid-muridnya. Dia sudah memperlihatkan semua kepada murid-muridnya, kepada orang yang diajarkannya pada saat itu, supaya mereka bisa melihat siapa Yesus itu dalam kehidupan mereka, siapa yang mereka teladani dalam kehidupan mereka. Dan saya yakin dan percaya, saya pastikan saudara dan saya juga saudara, bahwa kita ini hidup untuk menjadi garam, dan bahwa kita ini hidup untuk menjadi terang. Bagaimana kita bisa ada di tengah-tengah kegelapan, bagaimana kita bisa menjadi solusi bagi kegelapan itu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Terima kasih saudara, demikianlah firman yang bisa saya bagikan buat kita malam ini. Kiranya firman yang saya bagikan malam ini bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.